Di sana ada banyak Oke. arung jeramnya. Di sana ada arung jeram yang namanya kalau di sana itu belanting paring, pakai bambu. Wisata Lok Sado ini sudah termasuk dengan kawasan strategi nasional. Rumah panggung katanya, rumah duduk, ada berapa macam-macam itu. Itu kita masukkan dalam daftar cagar budaya. Dan itu ada petugas pemeliharanya yang digaji, yang dibayar oleh pemerintah daerah. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Suryani. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Bapak, sudah jauh-jauh nih datang dari Kalimantan Selatan ke sini nih Bapak. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Oh, kabar baik, alhamdulillah Sehat sehat. ya Bapak. Nah, Yang menarik dari pertama kali saya lihat Bapak ini adalah batiknya Bapak. Ini batik khas HSS Bapak. ya, ini batik khas HSS dengan motif ketupat kandangan ini. Dan Oke. sama ini Tugu Dudul. Iya. Jadi khas Kalimantan Selatan itu dari ketupat kandangan itu dari kandangan itu. Iya. Nah, yang Oke. ikannya ikan gabus haruan. Ikan gabus. Wah. Sampai santan iya sayurnya. Menjadi sebuah kebanggaan banget ya Bapak. Dari Iya. putra daerah, kemudian mengawali karir lurah, sebagai lurah ya Bapak. Iya. Sampai akhirnya menjadi wakil bupati. Seperti apa sih Bapak proses panjang itu begitu? Ya, saya memang karir bekerja dari bawah ya. Dulu jadi lurah, setelah jadi lurah jadi camat. Nah, jadi camat, jadi kepala bagian. Setelah itu jadi kepala dinas pariwisata dan kebudayaan. Terakhir sampai purna tugas pensiun, itu saya terakhir di kependudukan, dinas kependudukan dan catatan sipil. Ya, setelah pensiun tahun 2020, itu 2024 saya maju sebagai wakil bupati bersama berpasangan dengan Pak Bupati, Pak Haji Udin Ansar. Haji Saprudin Nur nama aslinya itu. Jadi dari perjalanan panjang itu yang akhirnya memotivasi Bapak untuk mengabdi sebagai wakil bupati Bapak. Iya, salah satunya gitu. Oke, dengan sekarang nih visi misi di HSS adalah membangun desa dan menata kota untuk HSS yang semangat, sejahtera, mandiri, agamis, teknologis nih. Mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa sih makna dari semangat yang ingin diberlakukan di masyarakat HSS sendiri? Ya, kami membuat visi dan misi yaitu sesuai dengan kondisi dan tipologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kabupaten yang tertua di Provinsi Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten dan kota. Dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan mempunyai keindahan alam yang sangat mempesona. Dan di mana Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dengan luas wilayah itu 2.697 km persegi dengan 11 kecamatan dan mempunyai penduduk 238.413 jiwa. Di mana Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mempunyai tipologi, ada 3 tipologi. Ada daerah pegunungan, ada daerah dataran, perkotaan, ada daerah rawa. Nah, disitulah kami mempunyai potensi di mana hampir seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 80% itu berada di desa dan punya usaha hampir 85% petani. Oke. Nah, oleh karena itu petani ini beradanya kan di desa. Nah, oleh karena itu kami membuat visi dengan membangun desa, menata kota. Dan alhamdulillah visi dan misi kami ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah pusat
Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Nah, sesuai dengan pada fokus pembangunan desa. Nah, ya di mana visi kami yaitu membangun desa, menata kota dengan mewujudkan kabupaten yang Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi, dan teknologis. Nah, ya, dengan apa kalau dianukan dengan semangat, Mhm. ya, HSS semangat. Nah, HSS itu Haji Saprudin Suryani itu. Oke, jadi sebuah singkatan ya? Ya, Wah, ini jadi ya kreatif banget nih Bapak. sesuai dengan potensi daerah Heeh. kita membangun dengan apa membuat visi misi itu. Oke. Wah, ini setelah dari perjalanan panjang berawal dari karir sebagai lurah begitu Bapak. Prinsip kepemimpinan utama yang Bapak pegang nih selama ini untuk pembangunan daerah dan menjalankan visi seperti apa sih Pak? Ya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan apa yang saya katakan tadi di mana kita membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan visi misi kita, yaitu bertumpu pada fokus pembangunan ekonomi rakyat Mhm. dengan fokus pada pertanian dan UMKM serta pariwisata dan juga membangun desa sebagai pondasi pembangunan Mhm. dan dengan membangun pondasi pembangunan desa sebagai kekuatan ekonomi di pemerintah daerah dalam rangka untuk menuju daerah yang punya keunggulan. Nah, itulah salah satunya. Nah, di mana prinsip-prinsip kepemimpinan kita di mana tentu dalam hal membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan visi misi dan program kita, dan tentu ini adalah untuk menumbuhkan apa? Salah satunya begini, ya untuk prinsip kita ya pertama ya masalah kita ada perencanaan sesuai dengan visi misi 5 tahun ke depan. Yang kedua tentu ini harus didukung semua masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentu dengan prinsip kepemimpinan kami yaitu menerima aspirasi masyarakat. Jadi kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama semua elemen masyarakat, semua lembaga, semua tokoh masyarakat, alim ulama untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentu kita harus bersatu. Tanpa persentuhan kan kita tidak bisa membangun. Betul. Nah, itulah salah satu prinsip-prinsip kami dalam rangka untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan. Oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan karakteristik masyarakat HSS adalah sebagai petani utamanya. Nah, di luar dari petani nih Pak, apakah ada pelatihan kerja mungkin yang memang diberikan oleh Pemkab untuk masyarakat HSS supaya bisa menjadi program yang unggulan begitu Bapak? Apakah ada sektor-sektor baru mungkin lapangan pekerjaan baru yang dibuka di HSS? Ya, memang kami dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kita karena di bidang pertanian ya, kita telah membangun lapangan kerja. Pertama, kita akan membangun BLK, Balai Latihan Kerja, dalam rangka untuk memberikan pelatihan kursus-kursus kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ini salah satu upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, berkaitan dengan UMKM kita, di mana kita telah juga memberikan upaya-upaya kepada masyarakat untuk memberikan pelatihan dalam rangka untuk kegiatan masyarakat yang petani YES itu. Iya. Nah, para generasi muda kita dibantu, kita dukung. Oke, Nah, regenerasi petani juga begitu ya iya, Bapak? di generasi petani. Dan juga kita telah membuka jurusan SMK di pertanian. Oke. Jurusan pertanian, Mhm. SMK pertanian Mudirin gitu. Mhm. Karena kita harus merubah image masyarakat. Sekarang ini dikira sekarang kan bertani itu yang Kuno gitu ya Pak? kotor-kotor. Kotor, Sekarang iya. kita rubah mindset Heeh. mereka karena kita menerapkan dengan pertanian
modern gitu. Modern. Ah, Dengan teknologi dengan begitu ya, Bapak? teknologi. Dan alhamdulillah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini banyak dibantu oleh pemerintah pusat, oleh Departemen Pertanian dalam rangka untuk ketahanan pangan. Kita adalah dibantu dengan kombin 15 unit gitu. Dan hand traktor juga banyak dibantu. Kalau tidak salah itu hampir dari seluruh Alcinta itu kita sekitar 60 unit kita dibantu untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah ini Oke. salah satu upaya kita. Nah, salah satu komoditas unggulan di HSS ini ada sawit, karet, kelapa, cabai, dan buah-buahan begitu ya Bapak. Iya. Sebetulnya apa saja langkah yang memang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian sendiri nih Pak? Tentunya untuk mensejahterakan masyarakat juga, petani lokal. Ya tentu kami dari pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan-bantuan kepada petani dan juga telah memberikan pembinaan, pelatihan, serta ya bantuan peralatan dan juga membangun jalan usaha tani, juga memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani. Nah ini sudah kita lakukan 1 tahun berjalan ini, dan juga kita baik pertanian maupun perikanan, dan kita telah memberikan bantuan kepada masyarakat petani perikanan dengan membantu beberapa di tahun 2005 tadi kita telah membantu 16.000 ekor Bibit ya, bibit Pak? ikan Bibit ikan. haruan itu, gabus. Iya. Nah ini dalam rangka untuk meningkatkan hasil ikan gabus kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi ada beberapa kecamatan yang kita bantu, Kalumpang, Kandangan, daerah Kecamatan Daha Selatan. Jadi di tahun depan ini kita programkan membantu 25.000 bibit ikan yang akan kita bantu. Ini dalam rangka untuk meningkatkan upaya-upaya kita tadi, apa yang dipertanyakan oleh Mbak Pipi tadi kan. Saya jadi penasaran nih Pak, berarti ikannya ini apakah memang untuk dikonsumsi di daerah saja atau ada ekspor juga Bapak? Ya, memang kita di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tuh ada 4 kecamatan yang mempunyai potensi penghasil ikan karena daerah rawa. Karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini 2/3 adalah rawa gitu. Yang ya termasuk di daerah saya, kelahiran saya di Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat gitu. Ya kalau di istilah nama kotanya itu disebut orang dari dulu negara itu. Saya lahir di sana. Di sanalah banyak penghasil ikan, termasuk juga daerah Kelumpang, daerah Kandangan dan sekitarnya. Nah ini itu dalam rangka kita membantu baik bidang bibit ikan, alat pertanian mereka. Subsidi pupuk sendiri Pak? Iya ada juga? Ada dari pemerintah daerah subsidi pupuk gitu. Jelas ada bibit juga. Sudah diprogramkan oleh Dinas Pertanian gitu. Oke, tadi Bapak juga menyebutkan Sungai Negara nih Pak. Ada Sungai Negara, Sungai Amandit ini menjadi sumber besar potensi perikanan HSS tadi kan Bapak menyebutkan. Kalau Kampung Haruan di Desa Asam menjadi program unggulan pengembangan ikan gabus Arwan tadi ya Bapak. Iya. Nah, terobosan seperti apa sih Pak dari Pemkab ini untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga yang dibudidaya gitu? Dan apa sebetulnya dampak yang sudah mulai kelihatan nih dari ekonomi sendiri warga setempat? Ya terobosan kami ya salah satu tadi membantu mereka dengan memberikan bibit, menebur bibit ke desa-desa. Yang kedua memberikan alat tangkap, ya fasilitas sarana seperti perahu. Nah, kita perahu ada tahun 2025 tadi kita ada 12 kelompok yang kita berikan dengan beberapa kecamatan. Itu satu kelompok minimal 10. Nah, termasuk juga kita berikan alat tangkap tadi, alat tangkap seperti tampirai, luka, itu kita berikan kepada petani-petani kita sesuai dengan permintaan. Nah, ini dalam rangka untuk
kita kan penghasil kita khas makanan kuliner kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu salah satu ketupat. Oke, yang tadi ada di batik ini Iya, ya di batik Bapak? saya ini Heeh. kan, baju saya nih. Ketupat ini kan ikannya haruan. Oh, jadi ini ketupat isi ya Bapak? Iya, ketupat Oh, isi, oke. bukan ketupat yang ada santannya, Heeh. di dalam ketupatnya itu ada santan, enggak. Dia kan ada 2 macam Mhm. itu, ada yang tidak pakai santan, Mhm. langsung nasi, ya, beras biasa. Nah, itu kan ikannya haruan itu. Nah, jadi kami supaya mempertahankan keberadaan haruan ini, saya kira Oke. agar jangan khasnya itu Mhm. hilang gitu. Mhm. Nah, jadi kita berupaya bagaimana haruan ini tetap eksis di masyarakat. Eee, Oke. Nah, supaya sahabat Kompas.com ini semakin mengenal dengan HSS, boleh dong Bapak diperkenalkan apa saja sih potensi pariwisata yang ada di HSS sendiri gitu? Dan bagaimana strategi dari Pemkab untuk semakin memperkenalkan lagi gitu wisata di HSS, Bapak? ya, kita di Kabupaten Nusa Selatan tuh punya potensi pariwisata yang sangat banyak sekali, baik pariwisata alam, pariwisata budaya, pariwisata religius, dan pariwisata seni, ya budaya tadi kan banyak kita. Ya, salah satunya juga kita punya potensi alam wisata yang punya alam yang sangat indah, yaitu Kecamatan Lok Sado. Nah, Oke. Mbak Pipi mungkin Mhm. nanti bisa jalan-jalan di Lok Sado, nanti siap kami Siap, Bapak. fasilitasi Oh, gitu, rekan-rekan ditunggu nih, Bapak. kompas.com ini nanti. Iya. Nah, itu di sana ada arung jeramnya, banyak Oke. arung jeramnya, di sana juga. Dan di sana ada arung jeram yang namanya kalau di sana itu belanting paring. Nah, arung jeram belanting paring pakai Mhm. bambu. Oh, Nah, sekarang ini sudah ada pakai alat seperti apa itu namanya, eee, perahu karet, perahu Bapak? karet. Heeh. Nah, itu. Jadi sudah berkembang, masyarakat dengan banyaknya, para masyarakat yang mempunyai Mhm. kegiatan usaha seperti Iya. itu. Nah, itulah salah satu upaya kita di sana juga, eee, Lok Sado ini, wisata Lok Sado ini sudah termasuk dalam kawasan strategi nasional. Oke. Di tahun 2016 dulu itu udah ditetapkan kawasan Lok Sado ini sebagai kawasan strategi nasional Mhm. untuk pembangunan pariwisata. Nah, itu banyak itu termasuk juga, kegiatan-kegiatan budaya, Mhm. nah di sana, untuk Kecamatan Lok Sado. Banyak juga di Kabupaten Nusa Selatan ini, wisata religi. Mhm. Banyak itu dengan para ulama habaib yang Iya. jarah jarah orang itu kan berkunjung ke sana Mhm. dari luar daerah, baik luar provinsi, datang. Jadi ada perjalanan rute religinya di sana, Mhm. dari Banjarmasin sampai ke hulu sungai, sampai ke negara, itu ada kunjungan-kunjungan wisata religinya itu. Nah, jadi banyak Oke. punya potensi kita di, eee eee, Kabupaten Lutung Selatan. Nah, upaya-upaya kita memperkenalkan diri, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event di Kabupaten Lutung Selatan, dan juga kita, dalam rangka pameran-pameran tingkat nasional, kita ikutkan juga memperkenalkan dengan brosur-brosur melalui media sosial juga kita ada itu, Oke, tadi Facebook heeh. dan di Instagram gitu. Tadi Bapak menceritakan juga ada, wisata yang adat istiadat gitu ya, Pak, wisata budaya begitu. Nah, ini ada wisata, mmm, rumah adat Banjar, Bapak. Bagaimana sih, Pak, upaya pelestarian, terutama untuk budaya, di HSS sendiri di tengah modernisasi begitu? Ya, kita rumah adat budaya Banjar itu rumah panggung katanya, rumah duduk, ada berapa macam-macam itu. Itu kita masukkan dalam daftar cagar budaya, Mhm. dan itu ada petugas pemeliharanya yang digaji, yang dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mempertahankan, budaya kita, untuk mempertahankan, adat istiadat bangunan kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Nah, itulah satu upaya kita tetap kita pelihara, kita jaga, ada petugasnya itu yang kita berikan eh, honor atau gaji kepada mereka. Oke, baik. Berarti Mm. tetap ada upaya untuk terus juga promosi ya Iya, Bapak tetap untuk promosi. wisata budaya ini. Mm-mm. Oke. Nah, di kepemimpinan Bapak ini juga ada program BPJS Semesta nih Bapak. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sih Bapak BPJS Semesta ini? Siapa saja yang mungkin bisa menerimanya begitu? Seperti apa mekanismenya Bapak? BPJS Semesta itu kalau sekarang ini ya setelah OHC ya. Ya, alhamdulillah OHC. kita pemerintah daerah, Pak Bupati sudah menerima penghargaan dari OHC. Wah, luar Baru biasa. saja Tahun beliau ini kemarin, selamat loh Bapak. ya Kemarin diterima. berarti ya Iya Bapak? kemarin. Wah, Kita rasanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kedua ya untuk oke. melakukan eh, pem- apa BPJS Semesta, di mana itu semua warga negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai KTP Hulu Sungai Selatan Mhm. itu berobat gratis Oke. di kelas 3. Nah, tapi kalau mau kelas 1 tuh bayar sendiri. Mhm. Nah, jadi semua warga dari mulai lahir, mau melahirkan, mau sampai lahir, sampai meninggal Iya. itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi tinggal bawa KTP aja Bawa begitu ke ya TV Bapak? aja. Coba ini kan ada juga sebagai anggota BPJS Mhm. diberikan gitu. Nah, inilah salah satu upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Tentu itu salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan BPJS Semesta ini. Oke. Kalau terkait mungkin infrastruktur fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan, seperti apa kondisinya di HSS Bapak? Ya, itu salah satu visi kita ketiga dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia Mhm. dan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Nah, di mana tentu kita uh, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kita tentu ya memberikan fasilitas dan sarana kesehatan, dan kita berupaya untuk membangun lebih baik Mhm. Puskesmas itu. Nah, ini di tahun 2025 tadi kami telah membangun yang Puskesmas rawat inap yang Mhm. presentatif di Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Sungaraya. Terakhir di Kecamatan Kecamatan Daha Barat. Nah, ini dalam upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ya sarana dan fasilitasnya. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada tenaga prabidis untuk meningkatkan Mhm. kemampuan kepada mereka. Nah, ini dalam satu upaya kita untuk peningkatan pelayanan. Dan terakhir Pak, baru-baru saja yaitu di pertengahan tahun Pak Bupati mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan kepada pasien yang pulang berobat, artinya Oke. orang yang sudah Heeh. sehat itu diantar. Dengan ambulans begitu Bapak? Bukan, Bukan? dari mobil dengan mobil Dengan itu. mobil, oke. Jadi mobil yang mewah Mhm. dikasih. Jadi masyarakat begitu berobat selesai, dia sembuh, sehat, itu kalau dulu kan dia pulang sendiri. Iya. Kalau nggak punya mobil, kasihan dia harus cari mobil sendiri atau taksi. Mhm. Sekarang tidak. Jadi begitu masyarakat kita, pasien kita sembuh, itu diantar langsung ke rumah. Salah Oke. satu upaya untuk memberikan kesehatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat Kepada kita. masyarakat. Eh, Oke. Nah, selain itu juga ada program listrik gratis nih Bapak, terutama untuk masjid dan musola. Ini menjadi hal yang menarik nih Pak. Sebetulnya tujuan yang ingin dicapai dari program ini apa sih Pak? Ya, itulah salah satu visi kelima kami, di mana untuk meningkatkan ke upaya meningkatkan bidang keagamaan, Mhm. bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, di mana salah satunya adalah kita untuk memberikan fasilitas dan sarana kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana salah satunya tadi yaitu misi agamis tadi. Mhm. Nah, ini ya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, maka kita berikan listrik gratis
baik masjid, musala, langgar kalau kami disebut di sana. Oke. Nah, itu salah satu upaya kita untuk memberikan fasilitas sarana dan kenyamanan para jemaah kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, berarti, memang gratis begitu ya Bapak? Gratis, Gratis dan akan selalu ada di hampir semua masjid dan mushola begitu? iya, termasuk juga para khatib Mhm. itu diberikan insentif oleh pemerintah daerah, Oke. ya, para muadzin Mhm. supaya pada kaum marbot itu diberikan insentif dari pemerintah daerah. Oke. Hmm. Nah, terakhir nih Bapak, Bapak kan sudah lama ya mengabdi untuk daerah HSS sendiri. Apakah dari Bapak sendiri ada mungkin, harapan untuk masa depan HSS nih Bapak? Ya, tentu harapan itu sangat besar sekali bagi kami kan dari Pak Bupati, dari saya sendiri untuk masyarakat Kabupaten Lusungan Selatan untuk lebih sejahtera, lebih eh, secara ekonomi lebih meningkat. Dan alhamdulillah kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini tingkat pertumbuhan ekonomi kita dalam cukup menggembirakan itu dengan 5,5%. Jadi di atas rata-rata kabupaten, provinsi dan pusat. Dan alhamdulillah juga kita banyak angka kemiskinan juga kita upayakan untuk lebih turun lagi. Ini dulu kan 7,32%, sekarang kita sudah mencapai dari tahun 2009 sampai 2024 itu sekitar persentasinya 3,23%. Wah. Jadi alhamdulillah. Dan pemerintah daerah dalam hal ini selama 1 tahun berjalan ini banyak mempunyai Mhm. prestasi-prestasi. Kita juga mendapat reformasi birokrasi dengan nilai A itu. Wah. Jadi untuk wilayah Kalimantan Selatan tuh wilayah Kalimantan itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang paling baik ya Bapak? Iya. Wah, Jadi luar kedua biasa. dari senasional kedua. Itu nilai birokrasi. Reformasi birokrasi itu Reformasi mendapat, ranking 2 begitu ya Iya, Bapak? ranking 2 nilai Wow. A. Dan Sakip juga kami AA itu. Mhm. AA. Oke. Jadi eh, juga sama di wilayah Kalimantan juga kita yang terbaik. Dan nasional tuh yang kelima kami. Yang kelima alhamdulillah. Dan juga kita mempunyai prestasi stunting. Mhm. Stunting kita urutan, kalau tidak salah itu urutan ketiga di Kalimantan Selatan. Dan kita alhamdulillah kita dapat dana fiskal untuk penurunan stunting itu. Termasuk juga kita Kabupaten Layak Anak. Mhm. Banyak hal prestasi-prestasi yang ditempuh oleh pemerintahan kami selama ini. Tentu ini semua dukungan dari semua OVD, semua masyarakat dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu yang hal-hal prestasi-prestasi banyak lagi yang kami capai selama ini, selama 1 tahun berjalan. Oke. Sebagai putra daerah yang sekarang sudah berhasil menjadi wakil bupati nih Bapak, apakah Bapak punya pesan-pesan mungkin untuk generasi muda di HSS? Silakan Bapak. Ya, kepada para pemuda, generasi muda, ya tentu kita semua keberhasilan tuh tidak ada instan. Iya. Tentu kan semua melalui Butuh proses, proses. butuh proses. Iya, zaman sekarang generasi muda nih dikit-dikit maunya instan aja, Iya, Pak. makanya itu. Jadi kita mulai sekarang, anak-anakku, ada para generasi muda, ya harus kita semangat. Nah, makanya kami mengambil semangat itu kenapa Kabupaten Hulu Sungai Selatan inilah adalah kota pejuang. Banyak pejuang-pejuang nasional, pejuang gerilya, perjuangan kemerdekaan itu. Nah, disitulah kami ingin mengembalikan semangat juang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini untuk para generasi muda. Karena masa depan bangsa, negara itu terletak pada
generasi muda Mhm. pada saat ini. Yang akan Nah, meneruskan begitu yang ya, akan Bapak? meneruskan perjuangan kita di sekarang ini. Nah, tentu kami berpesan kepada generasi muda di Kabupaten Sumut Selatan untuk semangat dan belajar, terus belajar, dan tentu kita kalau sekarang tidak rajin belajar, tentu kita tidak akan ketinggalan. Dan tentu juga pada saat ini dalam media sosial yang sangat pesat perkembangannya, ini ya kita harus bagaimana menyikapi persoalan-persoalan masalah media sosial ini. Karena kan disitulah banyak apa teknologi yang masuk yang mempengaruhi para generasi muda kita. Nah, tentu ini kita harus bisa menyikapi masalah masalah perkembangan zaman teknologi sekarang ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Iya, Suryani sama-sama. atas waktunya nih, dan atas tadi wejangannya nggak hanya untuk, pemuda di HSS, tapi untuk saya pribadi juga, Iya, agak ini ya, jadi ter-remind lagi gitu, jadi teringat lagi. Terima kasih banyak Bapak, semoga sama-sama. visi misi programnya betul-betul bisa membawa HSS semakin maju lagi. Amin. Nah, itu dia tadi sahabatkompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.